Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Tetap sehat selalu. Kita terus belajar bareng dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Dulu saya sudah pernah membuat konten untuk standar 3.3, yaitu pelayanan gawat darurat. Namun kali ini saya khususkan membahas satu persatu isi Outner, sehingga teman-teman punya gambaran bagaimana menata dokumen dengan urutan dalam Outner. Jadi bunyi standar 3.3 secara lengkap yaitu pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Dengan bunyi kriteria, jadi di sini kriterianya hanya ada satu, yaitu pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasarkan panduan praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya teman-teman, panduan praktik klinis perlu seragam, yaitu menggunakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Kemenkes nomor 514 tahun 2015 yang telah diperbaharui lebih lengkap lagi di tahun 2022. Adapun elemen penilaian di standar 3.3 ada dua. Yang pertama, pasien diprioritaskan atas dasar kegawat daruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah triase dilakukan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan. Elemen penilaian yang kedua, pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FK RTLL diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan puskesmas dan dipastikan dapat diterima sesuai kebijakan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan. Di sini kata kuncinya, sebelum teman-teman merujuk pasien gawat darurat atau rujukan emergensi ke fasilitas rujukan, maka pasien perlu dilakukan stabilisasi terlebih dahulu, pastinya dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan. Baiklah, ini adalah urutan penataan dokumen dalam Outner. Yang pertama, pastinya selalu letakkan terlebih dahulu yaitu kebijakan atau SK. Karena di sini adalah standar 3.3, maka bunyi SK dapat menyesuaikan dengan bunyi standar yaitu SK tentang pelayanan kegawat daruratan. Karena pedoman eksternal yang dipergunakan juga berbunyi pelayanan kegawat daruratan yaitu Permenkes nomor 47 tahun 2018. Selanjutnya, teman-teman dapat membuat pedoman internal triase sebagai bagian dari Permenkes nomor 47 tahun 2018 yang diminta dalam EP pertama dari standar 3.3. Yang dilanjutkan kemudian dengan SOP triase, kemudian SOP tata laksana semua kasus gawat darurat, yaitu tata laksana cardiac arrest contohnya, kemudian tata laksana shock yang dibagi menjadi shock hipovolemik, shock anafilaktik, dan lainnya, kemudian tata laksana kejang demam, cedera kepala, fraktur, dan lain-lain yang merupakan kasus gawat darurat. Di sini termasuk juga gawat darurat dari obstetrik ginekologi, yaitu rujukan Mbak Soku. Kemudian, untuk meningkatkan kompetensi bagi petugas layanan di UGD, maka perlu dilaksanakan kalakarya Basic Life Support atau bantuan hidup dasar, di mana teman-teman perlu menyusun KAK dan jadwal kegiatannya. Kemudian bila kalakarya telah dilaksanakan, maka teman-teman perlu membuat data dukung yaitu berupa undangan, absensi,
kemudian notulen, dan ada bukti foto. Dan teman-teman mengikuti juga Permenkes nomor 47 tahun 2018, maka perlu juga teman-teman dibuat pedoman internal SPGDT dan PSC 119. Dan yang terakhir adalah monitoring pelaksanaan triase dengan daftar tilik. Ini adalah urutan peletakan dokumennya, dimulai dengan kebijakan, yaitu SK tentang pelayanan kegawat daruratan di puskesmas teman-teman masing-masing. Selanjutnya yaitu pedoman. Di sini teman-teman dapat meletakkan print out dari Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Namun bila teman-teman tidak mampu untuk melakukan print out atau fotokopi, maka dapat disediakan soft file dalam laptop. Kemudian di sini juga perlu dibuatkan pedoman internal pelaksanaan triase di UGD. Setelah itu, barulah teman-teman meletakkan SOP-SOP. Dimulai dari SOP triase, dilanjutkan dengan SOP tata laksana kasus-kasus gawat darurat yang bisa teman-teman buat sebanyak 10 kasus darurat terbanyak di puskesmas. Selanjutnya, untuk peningkatan kompetensi, teman-teman dapat meletakkan bukti dukung pelaksanaan kalakarya kegawat daruratan, yaitu kalakarya bantuan hidup dasar tingkat puskesmas. Di mana di sini dibutuhkan kerangka acuan kegiatan atau KAK untuk pelaksanaan kalakarya kegawat daruratan yang menggunakan narasumber dapat dari puskesmas teman-teman sendiri yang memiliki sertifikat ATLS atau ACLS yang masih berlaku. Kemudian di sini ada undangan untuk pelaksanaan kalakarya. Dibuatkan juga daftar hadir siapa saja yang mengikuti kalakarya tersebut. Dan tak lupa juga foto-fotonya disertakan sebagai bukti. Urutan dokumen selanjutnya yaitu dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kegawat daruratan. Seperti biasa teman-teman, untuk monitoring kita menggunakan daftar tilik yaitu kepatuhan prosedur. Di mana di sini untuk pelayanan kegawat daruratan kita dapat mengambil kepatuhan prosedur pelaksanaan triase di UGD. Di mana daftar tilik ini hasilnya nanti perlu untuk dianalisa dan dilakukan rencana tindak lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu di EP kedua diminta tentang rujukan emergensi, bagaimana kita diminta untuk melakukan stabilisasi kepada pasien sebelum dilakukan rujukan emergensi. Teman-teman di sini dapat meletakkan SOP rujukan emergensi dan juga SOP Baksoku untuk rujukan obstetri. Dan perlu juga dibuatkan SOP pemantauan status fisiologis selama proses rujukan emergensi dan pelaksanaan pencatatan pemantauan status fisiologis selama proses rujukan di ambulans. Kemudian diminta juga SOP untuk stabilisasi pasien prarujukan emergensi sebagaimana yang diminta dalam elemen penilaian yang kedua standar 3.3. Teman-teman dapat membuat format pencatatan status fisiologis proses rujukan emergensi. Ini adalah sebagai contohnya. Teman-teman dapat berkreasi sendiri untuk membuatnya karena tidak ada form yang baku dari Kementerian Kesehatan. Sebagai tambahan, teman-teman dapat meletakkan juga dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu karena merupakan bagian dari triase juga
bagian dari Permenkes nomor 47 tahun 2018 dan juga tentang PSC 119 terkait dengan pelayanan kegawat daruratan dari tingkat kabupaten. Hal ini akan menambah poin bagi teman-teman karena memang merupakan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Baiklah teman-teman, itu adalah urutan ordner dari standar 3.3 pelayanan kegawat daruratan yang insya Allah akan saya lanjutkan dengan tata urutan ordner standar 3.4 yaitu anestesi lokal dan tindakan. Terima kasih untuk semangat dari teman-teman untuk terus belajar bareng-bareng saya, terus menyimak dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.